Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Irwandi beserta jajaran para BSIP 20, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong beserta jajaran, yang kami hormati Kepala BPP Air Fikat beserta jajaran kawan-kawan penyuluh, serta yang kami hormati Kepala BPP Palapan juga hadir, dan Kepala BPP Air Dingin beserta kawan-kawan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rejang Lebong yang kami hormati, serta Bapak Ibu kelompok tani, kemudian para petani jeruk yang kami banggakan dan yang kami cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat diberikan kepada kita. Kita pagi hari ini diberi kesempatan, nikmat umur, kesehatan, kesempatan dapat bersilaturahim. Luar biasa, Pak Kepala BSIP langsung ke BPP, ya kan? Bisa melihat kondisi BPP kita, ya. Bagaimana ada 10 BPP, Pak? Ya, 10 BPP ini di wilayah kerja Kecamatan Bermani Ulu. Ada BPP Palapan yang berdekatan, yang arah ke Lebong itu wilayah kerja Bermani Ulu Raya. Ini kondisi BPP kita, dan mungkin kepala dulu namanya BPTP, ya kan, sebelum BSIP. Beliau beberapa bulan yang lalu baru mensosialisasi tusinya BSIP. Karena kita bertanya juga kadang-kadang BPSIP, kemudian ada juga menyebut BSIP, tapi memang ada pembedaan antara pejabat eselon 2 dengan eselon 3 begitu, Pak, ya. Ada pengelolaan seperti itu. Dan berterima kasih kita juga, alhamdulillah, kita hari ini bisa berdiskusi mengenai identifikasi penerapan budidaya jeruk keprok RGL, ya. Rimau Gergah Lebong, ya. Lebong, Pak. Jadi awal muasal ini Lebong. Tapi tidak salahnya memang dimanapun biasanya bisa dibudidayakan akan memberikan manfaat kepada petani akan menerapkan. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya terlepas dari orang jahiliyah dan pengetahuan Islami yang kita pada saat ini. Yang pertama, kami dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Irwandi beserta kawan-kawan yang mengalokasikan kegiatan ini untuk di Kabupaten Rejang Lebong, dan bergabung dari kawan-kawan dari Lebong ini. Kalau tidak ada kegiatan ini mungkin tidak ke BPP ini. Adinda saya bernostalgia juga, mungkin pernah di wilayah kerja BPP ini. Nah, Palapan beliau, jadi wilayah kerjanya. Jadi sebelum mekar dia, itu mekarnya 2023, Pak. Kebetulan saya di Bapeda yang memang diperintahkan Pak Bupati untuk menyiapkan pemekaran Kabupaten Lebong dengan Pak Yang waktu itu. Sejak berpisah ya memang kita pengurus daerah masing-masing. Nah, dengan forum ini alhamdulillah bersilaturahim. Insya Allah akan diperpanjang usia dan ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal rezeki dari BSIP ini, kan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf mungkin kondisi dari juga agak telat karena banyak Senin hari pertama kerja kita ada beberapa hal administrasi yang harus diselesaikan, termasuk yang Pak Kepala BSP bilang tadi hasil dari Zoom kemarin saya nggak bisa ikut, ya kan, tapi kita ditargetkan ini kawan-kawan di Artikat tolong dibantu, kita ditargetkan 1.486 hektar padi. Nah, kemudian 1.000 hektar jagung. Saya bilang dengan Pak Kabid usulkan, tapi sesuaikan dengan realita, insya Allah itu bisa terpenuhi. Tetapi kami segera menyurati nanti BPP untuk diusulkan. Nah, untuk diusulkan
CPCL lokasi itu, karena ini memang dikejar betul, tidak ada hari tanpa libur pun. Saya kemarin bilang sama Pak Kabid, coba dibilang sama Pak Menteri, janganlah libur-libur ini. Saya tidak bisa ikut Pak Kepala Balai, waktu itu saya sedang perjalanan dari Bengkulu menuju Benteng, Tabalagan, ada urusan keluarga, dan pulangnya sampai ke Curug itu udah malam. Nah, berkenaan dengan hari ini banyak hal mungkin nanti kita diskusikan, melihat perkembangan ya. Kemarin Pak saya diprotes di PAL 7. Dulu saya bilang saya belum jadi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, pengembangan daripada jeruk gerga ini. Dulu Bapak nyuruh kami nanam jeruk gerga. Sekarang jeruk gerga kami sudah rusak, sudah hancur. Kopi kami dulu tebang, sekarang kami harus nanam kopi lagi. Nah, ini mungkin perlu diungkapkan oleh kawan-kawan. Apalagi Ananda Riki memang sudah ini betul di sana bergerak menanam ini, tapi semua itu memang ilmu dan pengalaman itu perlu kita diskusikan bersama. Ini bagian dari program kita, ya kan? Karena memang yang namanya jeruk ini kan ya mungkin sedikit di bawah Theobroma ya. Theobroma kan? Tahu Theobroma itu apa? Tidak. Hah? Coklat. Theo itu apa? Theo itu dewa. Jadi tanaman dewa ya kan. Makanya saya tidak mau tanaman dewa di hutan Lombok ini karena nggak cocok. Ya di provinsi Bengkulu ini Theobroma coklat itu rata-rata tidak berhasil. Nah, berkenaan dengan ini artinya memang ada upaya kita ya ini dengan identifikasi penerapan budidaya ini bagaimana. Yang jelas bahwa jeruk ini membutuhkan nutrisi ya, mungkin Pak ini ya yang lebih lah ketimbang yang lain-lain, misalnya kopi yang biasa kita kerjakan. Tetapi nanti berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang masih sustain gitu kan, masih dari awal ya Kia bisa bercerita gitu kan bagaimana ini bisa eksis ya. Nah, kawan-kawan yang gagal pun bisa bercerita, termasuk kawan-kawan penyuluh. Tapi kami melihat dari secara umumnya saja ya. Kalau di Rimbo Pengadam bisa eksis itu bagaimana? Tapi pada masyarakat kita, para petani kita yang mungkin modal untuk saprodinya terbatas, ya kan? Nah, ini juga menjadi kendala. Tetapi bukan berarti ini tidak kita upayakan. Makanya dalam identifikasi penerapan budidaya ini nanti kita mencoba menggali apa yang harus kita lakukan. Ya, kita memang memfokuskan ya Pak Acil ya di wilayah Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya ini untuk tanaman horti buah-buahan khususnya jeruk, kemudian alpukat barangkali secara agroklimat yang cocok di daerah sini. Nah, oleh karenanya ini contohnya nih besar dan manis Pak. Biasanya di tempat lain kita menunggu sampai 2-3 hari. Tapi nggak tahu Niki masih manis nggak ya? Waktu saya dengan Pak Direktur Buah datang tuh sore-sore langsung diambil dari batangnya langsung bisa dimakan manis. Tapi ini nggak tahu nih apa dipajang. Jadi makannya jeruk kita ini biasanya kalau saya ya itu menggunakan seperti makan sankis, ada pembelahnya. Ya kan, pembelahnya dimakan dengan daging buahnya. Kalau kita makan dengan dibuka seperti ini asam dia. Ya, ada teknik makannya juga, ya kan. Maksud saya itu siapkan pisaunya kalau mau dimakan. Nah, kalau enggak jadi pajangan aja kan. Ini yang ini Pak, mungkin Pak Kepala BSIP yang perlu kita diskusikan karena udah banyak masyarakat kita lalu kecewa. Nah, tumpuan kecewanya kan di kita itu. Apa nih masalahnya? Ya, saya agak ya dalam tanda kutip dari dulu ilmunya itu waktu kita booming jeruk ada penyakit apa namanya? Virus itu. Ya, itu sejak itulah di Kabupaten Rejang Lebong Pak tidak ada lagi yang membudidayakan jeruk. Ya, tahun 70-an ya. Baru di Rimbo Pengadang yang dari ini siapa pemimpinnya? Ya itu tuh. Yang menginginkan jeruk GRGL ini kan. Nah, itulah yang baru mulai agak booming tuh. Tapi kan ilmu dan pengetahuan petani kita belum maksimal ya kan untuk menerapkan itu. Nah, oleh karenanya banyak kegagalan yang terjadi. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala BSIP beserta jajaran ya. Diskusi-diskusi seperti ini sangat diperlukan para petani kita, kami ya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pertanian ini, bagaimana upaya di dalam hal budidaya itu memang bisa sustain gitu kan, kemudian memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan para petani kita.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.